Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun, ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Yang saya banggakan para penyimak, para pendengar, para pengkaji online rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa untuk melanjutkan kajian kita tentang tafsir Yasin. Semoga apa yang kita kaji ini nanti memberikan senantiasa dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mari kita mulai dengan membaca qiraatul suratul Fatihah. Semoga yang kita kaji ini akan memberikan pahala jariah kepada kita yang mengaji dan juga kepada guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita hingga memberikan pengetahuan untuk menjadikan pegangan hidup kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Mari kita mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surat Yasin. Wasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un lan iku padha uga 'alaihim ing atase kaum Quraisy A'andzartahum ana ta meden-medeni sapa sira ing kaum Quraisy. Am lam tungdirhum utawa ora meden-medeni sapa sira Muhammad hum ing kaum Quraisy. Iku la yu'minuna ora padha gelem iman, ora gelem beriman sapa kaum Quraisy. Ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebuah semacam penegasan, ya Muhammad, tugas kamu itu yang terpenting sebagai nabi dan rasul itu adalah ingdzar. Ingdzar itu artinya memberikan peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang basyiron wa nadhiron. Basyiru artinya memberikan kabar bahagia, wa nadhiru dan memberikan kabar peringatan. Jadi membawa kabar yang bahagia, yaitu dengan Allah telah menyiapkan surga, kenikmatan-kenikmatannya agar manusia itu tidak tersesat, membuktikan bahwa Allah itu Rahman Rahim, cinta kepada manusia, cinta kepada umat makhluknya, sekaligus wan nadhira, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tafsirnya li annahu krana sak temene kelakuan iku sabata wis tetep sabata wis tetep fi ilmillahi ta'ala ing dalem ilmune Allah ta'ala. Anahum sak temene kaum Quraisy iku la yu'minuna ora gelem padha beriman sapa kaum Quraisy. Bal yamutuna balik mati padha mati sapa kaum Quraisy alal kufri ing ngatasé kekufuran. Fayadkhuluna mongko padha mlebu sapa kaum Quraisy annara ing neraka. Fa'ala hadza takdir mongko ing ngatasé ikilah takdir yakunu ana apa al ingdaru tugas medhen-medhen ini Kanjeng Nabi Muhammad iku takkidan sebagai takkid utawa pengukuhan lil hujjati maring hujjah li ingkarihim krana oleh ingkare kaum Quraisy. Jadi maksudnya begini, bahwa orang kafir itu sudah di dalam naungan ilmu Allah, bahwa orang kafir nanti suatu saat itu pasti akan mengingkari terhadap sifatnya, itu akan mengingkari terhadap risalah Nabi Muhammad. Itu Allah, di ilmunya Allah sudah diketahui, sudah termaktub, artinya tertulis di ilmu Allah, di ilmunya Allah, bahwa nanti orang musyrik itu tidak semuanya itu, maksudnya itu Nabi Muhammad diturunkan kepada kaum Quraisy itu tidak semuanya langsung menjadi muslim semuanya, tidak. Ada peran-peran antagonis lah kalau di dalam cerita-cerita film itu yang akan ada di sebagian dari mereka. Jadi Allah itu seolah-olah itu ingin mengatakan, kamu itu yang penting wahai Muhammad, kamu itu yang penting itu melaksanakan tugasmu untuk basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Kalau nanti mereka tidak mau terhadap peringatanmu, tidak mau terhadap ajakanmu, ya sudah. Karena memang sejak awal Nabi Muhammad itu bukan pemegang hidayah. Nah, ini bukan nur hidayah. Nur hidayah ini ya Al-Fatah Kikil, maksudnya itu hidayah yang dimaksudkan itu bukan hak prerogatifnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya diberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang masuk Islam saja. Oleh karena itu, tugas yang dilaksanakan Nabi Muhammad itu meskipun di dalam ilmunya Allah yang sudah tertulis di sana bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa nanti jangan sampai di yaumil qiyamah ketika mereka itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan berkilah atau mengelas lah istilahnya, bahwa mereka itu belum pernah didatangi oleh Rasul yang mengajak kepada jalan Allah. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Dengan demikian ini justru mengukuhkan semakin dalam nanti siksaan Allah itu kepada orang-orang kafir. Ketika di pengadilan Allah mereka tidak akan bisa mengelak, loh sudah saya turunkan Nabi, sudah datang mereka membawa kabar peringatan kepada engkau, tapi kamu justru telah mengingkari terhadap risalah itu. Maka ini semakin memperburuk keadaan mereka nanti di yaumil akhir. Jadi, dan ini saya juga khawatir nanti kalau saya jelaskan lebih dalam itu, saya khawatirnya akan malah memberikan salah penafsiran ya. Ketika loh Allah kok tidak adil. Kalau mereka sudah diciptakan kafir, ya berarti itu kan memang sudah kehendak.
Ya bukan begitu. Soal keadilan Allah atau tidak itu bukan tataran manusia mampu untuk mengukur keadilan Allah. Ini yang jelas. Jadi nanti kalau ada loh, itu kan sudah diciptakan kafir, ya sudah pasrah aja kan tidak bisa. Ya memang Allah itu qadirun muhitun. Allah itu maha mampu bahwa mereka jahat baik buruk itu semata-mata semuanya tidak akan mungkin tanpa izin Allah. Tetapi harap diingat bahwa kalau kita bicara tentang keadilan Allah itu sebenarnya bukan tataran manusia untuk berhak untuk mengadili Allah, tidak. Kenapa? Jangankan untuk mencoba kita itu mengadili Allah dari segi satu sisi saja, tapi kalau dihisap semuanya, bagaimana orang yang kafir itu tetap diberi kasihkan nikmat, diberi nyawa, diberi kemudahan hidup, tidak langsung disiksa di dunia. Coba, apakah cukup untuk kita membandingkan keadilan Allah? Saya kira tidak. Sehingga bisa dikatakan kalau kita itu mau bicara tentang itu sudah ditakdirkan Allah, ingat Allah itu selalu memberikan kita itu pilihan keimanan. Jadi saya kira di situ. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini nanti hujah, meskipun hasilnya itu Nabi Muhammad tetap akan diingkari, tetapi harus dilaksanakan. Kenapa? Karena ini hanya nanti kewajibannya sebagai hujah di yaumil kiamat, di pengadilan hari kiamat, agar mereka itu tidak bisa mengelak, loh kalian sudah diperingatkan oleh Nabi. Jangan sampai berkilah bahwa alasan mereka Nabi belum datang, belum ada peringatan dari Allah. Terus kita lanjutkan ayat yang setelahnya, innama tunziru manittaba'adz dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabasyiru bimaghfirati wa ajrin karim. Innama tunziru angin pestine meden-medeni sapa sira man ing wong ittaba'a kang manut sapa wong adzikra ing peringatan utawa Al-Qur'an. Wa khasyalan wedi sapa man ar-rahmana ing pangeran kang welas asih bil ghaibi kelawan ghaib atau samar. Wa basyirhu mongko bebungao sapa sira hu ing wong bimaghfiratin kelerima peringatannya, dan kemudian dia mengikuti Nabi Muhammad karena takut kepada Allah, takut kepada apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang takut karena Allah dan manut atau mengikut kepada salah satu sifat dari tugas basyiru, memberi kabar gembira. Memberikan kabar gembira, kamu nanti akan diampuni, akan diberikan syafaat, akan diberikan istilahnya amnesti dari Allah. Itu kabar yang mengembirakan sekali. Mungkin di dunia ini orang-orang tidak merasa seperti itu. Andai kan tidak ada maghfirah, maka niscaya dosa manusia itu akan numpuk-numpuk luar biasa. Inilah salah satu bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim wal Ghafurur Rahim. Di setiap apapun kesalahan kita, setiap kali utawi oleh meden-medeni sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Jadi al-dzikra itu adalah Al-Qur'an. Iku la yufidu ora maidai apa ingdar, ora maidai apa peringatan. Ilaman kejaba wong amana kang iman sapa wong billahi kelawan Allah wa birisalati kalan kelawan utusan sira wa birisalati kalan kelawan maksudnya itu keutusnya risalahmu wahai Muhammad, wa birisalati kalan ing keutus sira, maksudnya dengan risalahmu. Waman mongko utawi sapane wong ittaba'a kang manut
sapa wong ahkamal Quran, faman mongko sapane wong iku itaba kang manut sapa wong ahkamal Quran ing pira-pira hukum Al-Qur'an wal hadis lan hadis wa dzakara lan eling sapa wong Allah ing Allah taala bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lisan ini. Nah, ini menarik sekali. Ketika seolah-olah Allah itu ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bahwa peringatanmu dengan Al-Quran itu mafi faidah, tidak akan berfaedah apa-apa, tidak akan berfaedah bagi mereka yang musyrik, bagi mereka yang kafir, kecuali akan berfaedah itu kecuali kepada orang yang memang mau beriman kepada Allah dan risalahnya Nabi Muhammad. Jadi orang musyrik itu mungkin hatinya sudah saraf takutnya kepada Allah itu sudah pedot mungkin ya, sudah putus. Sehingga peringatan apapun, ditakut-takuti neraka, sama sekali tidak ada takut-takutnya dalam hati mereka. Itu salah satu yang bahaya dari orang-orang yang terkena khitab musyrikun seperti itu. Ya, kalau sudah seperti itu ya orang tersebut tidak akan selamat illa ma rahima rabbi, kecuali memang diberikan rahmat oleh Allah. Nah ini. Maka kemudian barang siapa selain beriman kepada Allah dan risalah Nabi Muhammad juga mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, wa dzakarallahu ta'ala biqalbi wal lisan. Nah, zikir kepada Allah Ta'ala itu dengan kolbi dan lisan. Ada zikir kolbun, zikir kolbi, ada zikir lisan. Nah, ini kita berhenti sejenak. Zikir kolbi itu apa? Zikir lisan. Kalau kita itu berbicara tentang tarekat ya, tarekat itu kebanyakan memindahkan zikir lisan ke zikir hati, itu tarekat. Atau orang tasawuf itu memindahkan dari zikirnya lisan la ilaha illallah itu kepada zikir di hati. Sehingga orang yang sudah memperdalam pemahamannya dengan zikir kolbi itu, dengan hati, zikir hatinya itu, sehingga kadang-kadang kecepatan antara perkataan la ilaha illallah, zikir lisannya itu kalah cepat dengan zikir yang ada di dalam hati. Sehingga ketika yang disebutkan di lidahnya itu kadang orang-orang mutasawifin, orang-orang tarekah itu kadang sakit cepetnya, maka la ilaha illallah mungkin disingkat Allah, 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 Allah. Pengen lebih cepat lagi hu Allah, 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 hu. Banyak sekali zikir-zikir yang dicontohkan di dalam thariqah-thariqah seperti itu. Dan saya juga menghormati seperti guru-guru saya, para pengamal-pengamal thariqah itu, mereka memang betul-betul berriyadhah. Riyadhah itu melakukan latihan yang sangat ketat sekali untuk menghidupkan hatinya dengan zikir, memindahkan zikir yang di lisan kepada zikir yang ada di hati. Ketika sudah zikir itu orang yang sudah terlatih, maka Allah akan dihadirkan lebih cepat di dalam hatinya, sehingga gerakannya menjadi gerakan yang lebih cepat. Allah, Allah, Allah. Sehingga orang yang zikir itu kadang-kadang, ya mohon maaf, seperti orang-orang yang sakau begitu, orang-orang yang sangat istilahnya kesadarannya lepas sejenak, kesadaran akan dirinya di dunia ini lepas sejenak untuk kemudian asyik. Al-asyik, asyik itu perasaan yang nikmat dengan sentuhan hadirnya Allah di dalam hati mereka. Ada zikir kolbi, ada zikir lisan. Fi halil ghaibah,
ing dalem tingkah samar minal khalqi saking makhluk. Wa khafa lan wedi sapa wong minal adzabi saking siksa, minal adzabil ghaibi saking siksa kang gaib, kang samar. Alladzi akhbara kang wis nyeritakake utawa ngabari bihi kelawan alladzi apa Al-Qur'anu Al-Qur'an wal hadisul lan hadis. Mungkin tataran pertama orang yang terus mendisiplinkan untuk zikir di dalam hati itu, hatinya akan lebih peka. Bahasanya itu zikir yang di dalam hati untuk mempekakan hati, sehingga hatinya itu hayyun bukan mayyitun. Hati yang hayyun itu wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika dizikirkan kepada Allah itu bergetar. Wajilat qulubuhum, hatinya itu senantiasa bergetar, takut, menangisi dosa-dosanya dan lain sebagainya. Orang perasaannya jauh lebih halus. Nah, inilah sifat-sifat. Kenapa? Karena segala hal yang menguasai dalam hatinya itu perlahan-lahan dikikis. Orang itu, tanda orang baik itu orang yang gampang peka, orang gampang tersentuh, orang yang gampang memaafkan, orang yang gampang menahan semuanya, menahan nafsu, menahan amarahnya, menahan semuanya. Hatinya yang senantiasa mudah untuk menerima nasihat, menerima peringatan dari orang lain misalkan. Oleh karena itu kadang-kadang apakah kita itu sudah diingatkan, kadang-kadang bahayanya kita itu sholat itu, di dalam sholat kita itu selalu membaca surat Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah itu kan ada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepada jalan al-mustaqim yang lurus. Kapan diberi petunjuk? Doa itu mesti Allah ijabah. Cuman kadang-kadang kita itu diberikan hidayah melalui ucapannya orang lain, dikiranya bukan dari Allah. Nanti ketika dia sudah di akhirat, di pengadilannya Allah, ketika mau berkilah, loh kamu itu kan sudah sering diperingatkan oleh apa? Oleh anakmu, oleh saudaramu. Itulah, jangan mengharapkan bahwa Allah itu akan datang ke hadapan kita terus memperingatkan kita langsung, jangan. Boleh jadi orang yang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, menasihati kita, itulah termasuk bagian daripada hidayah Allah. Jadi semakin hatinya bersih, semakin dari kotoran-kotoran hati semakin bersih, maka hatinya itu hidup, berkilau dan mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Faman kana mongko utawi sapa wong iku kana ana sapa man fihi, faman mongko utawi sapa wong iku kana ana iku fihi tetep ing dalem man apa hadil ausafu ikilah pira-pira sifat. Wabasirhu mongko awe kabar bungah sira Muhammad hu ing man bi anallahu taala kelawan sak temene Allah taala iku yaghfiru ngapura sapa Allah jami'a dzunubi ing sekabehane dosa-dosane man. Jadi wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira tentang ampunan itu, bahwa mereka itu oleh Allah akan diampuni dosa-dosanya. Jadi dengan passwordnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, terus mengimani Allah, Rasulnya, risalah Nabi Muhammad dan seterusnya, itu menjadi pembuka untuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhu lan nglebokake sapa Allahu ing man aljannata ing swarga. Wa yu'tihi lan paring sapa Allahu ing man thawaban ing ganjaran aziman kang agung. Ya kalau sudah seperti itu,
bersih, diampuni dosanya, Allah menjanjikan surga. Ingat, Allah menjanjikan surga. Surga itu dijanjikan oleh Allah, tetapi yang paling terpenting dari janji itu adalah bahwa yang akan kita raih itu sebenarnya adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Yang kita raih itu sebenarnya inginnya adalah ridha Allah, karena surga itu hak prerogatifnya Allah. Maka kalau kita sudah ridho, dapat ridhonya Allah kemanapun, maka tentu saja sudah otomatis Allah itu akan memberikan naungan kita. Nah, seperti syairnya ini Abu Nawas ini, ilahilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, muhyi nguripake sapa ingsun Allah al mauta ing pira-pira wong kang wis padha mati. Kenapa kok memakai kata inna nahnu? Ini beberapa mufasir memberikan tafsir bahwa disitulah Allah itu musyarakah. Musyarakah itu artinya ada keterlibatan selain Allah di dalam proses itu. Nah, bagaimana menyikapinya itu? Ya, mungkin apa yang kita lihat dalam hadis-hadis itu, ketika nanti suatu saat Allah akan mematikan seluruh alam, maka malaikat Israfil itu meniup sangkala ya, meniup trompetnya untuk mematikan semua makhluk. Nah, ini bisa jadi seperti itu, ada kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini juga menurut ahli mufasir bahwa menjaga Al-Qur'an itu ada musyarakah, ada keterlibatan selain Allah. Karena inna nahnu itu artinya kami. Jadi kami itu Allah dan orang lain. Maksudnya itu dalam proses itu Allah mengikut sertakan orang lain, makhluknya, untuk menjaga itu, menjaga Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran itu manusia juga mendapatkan tugas untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oleh karena itu banyak sekali para hafid, para penghafal Al-Quran, karena memang sudah janjinya Allah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, Injil itu yang sudah asli sampai sekarang sudah tidak ada lagi, karena banyak diselewengkan. Alhamdulillah Al-Quran terjaga kemurniannya, terjaga otentisitasnya, originalitasnya besok sampai yaumil qiyamah. Karena memang sudah janjinya Allah dengan musyarakah inna nahnu seperti itu. Nah, berbicara tentang ini, inna nahnu nuhyil mauta, ayat tegese fil qiyamah ing dalam dina kiamat, au fil qabri utawa ing dalam kubur, li jawabi mungkarin krana jawab pertanyaane malaikat mungkar wa nakirin lan nakir. Di nanti ada orang yang akan menginspeksi setiap orang yang masuk kubur, yaitu mungkar nakir. Ini au nuhyi utawa nguripake sapa ingsun Allah al-quluba ing pira-pira ati, al-maitah kang mati, bi ing dzalika kelawan sebab oleh meden-medeni sira. Ada penafsiran lain, kemungkinan maknanya ini yang dimaksud nuhil mauta itu yang dimaksud adalah hati yang mati. Maka dihidupkan lagi hati yang mati itu dengan ingdar atau peringatan diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka-mereka ini. Wa naktubu lan wis nyatet sapa ingsun ma ing amal qaddamu kang wis dhisik apa kaum ing ma wa atharahu lan pira-pira bekase kaum. Maka Allah juga akan mencatat setiap amal yang telah lewat, yang akan datang dan akan lewat. Ini tidak lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala.
Aina muru tegese dawuh sapa ingsun Allah kiraman katibin ing malaikat kiraman katibin. Nah, pencatat amal itu namanya kiraman katibin, itu tukang nyatet nih amal-amal kita. Beayak tubuh kelawan yento nulis sapa kiraman katibin akmalahum ing pira-pira amale kaum minal khairi saking amal kang bagus wasyarri lan amal kang Allah. Oleh karena itu banyak ya keterangan tentang catatan di dunia ini kapan akan diunggah, di-download oleh Allah. Katanya ada keterangan setiap nisfu Sa'ban. Ketika nisfu Sa'ban itulah amal-amal oleh kiraman katibin ini di-downloadkan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi arsip. Jadi orang yang sifat Rahman Rahimnya Allah di dunia ini masih ada kelonggaran tertangguhkannya catatan amal jelek itu. Dengan apa? Dengan istighfar. Jadi setiap perbuatan jelek kita itu akan terhapus oleh kiraman katibin dengan istighfar. Nah, makanya itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya seluruh amal sebelum nisfu Sa'ban itu maka diistighfari atau dimohonkan ampun agar catatan kita itu yang dibawa oleh malaikat itu catatan-catatan amal yang baik, yang buruk-buruk semuanya ditinggalkan. Semoga kajian ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya berpesan di pertengahan bulan Ramadan ini insyaallah kita sudah besok akan mencapai 15 hari dari puasa Ramadan ini. Mari kita gunakan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk menabung amal sebanyak-banyaknya, karena dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang amalnya di akhirat nanti. Jadi kalau kita punya harta, jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.